Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa tingkat 2 kebidanan. Hari ini mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ibu akan menyampaikan tentang materi mengenai menyusun tinjauan pustaka dan literatur review untuk laporan praktik komunitas Anda. Sebenarnya kemarin waktu rapat itu Ibu Ketua Stikasiasi menyampaikan bahwa mahasiswa perlu diperkenalkan terkait dengan literatur review. Namun literatur review yang sebenarnya kan memang upaya untuk mencari teori-teori baru ataupun pengetahuan mengenai topik yang nantinya akan kalian ambil atau kasus yang Anda temukan di masyarakat. Namun kembali lagi ini adalah penjelasan tentang cara singkat ya. Contoh-contoh gimana caranya kita menyusun tinjauan pustaka yang di dalamnya ada contoh literatur review, atau bagaimana kita menentukan suatu tindakan berdasarkan penelitian dan berbasis evidence base, gitu ya. Oke, kita lanjut. Yang pertama, kita sebenarnya pada saat praktik klinik komunitas, untuk masalah keluarga, kita tentukan dulu masalahnya apa gitu ya. Dan kita memprediksi judul. Contohnya, ini contoh. Ibu memiliki tetangga yang namanya Nyonya A. Dia nifas 2 minggu. Ya, punya bayi usia 2 minggu. Harusnya kan produksi ASI atau harusnya bayinya menyusui ASI. Namun ini sudah diberikan susu formula. Ketika ditanya, kenapa kok ibunya memberikan susu formula? Karena ibu beranggapan bahwa ASINya sedikit. Jadi bayinya tidak puas menyusu hingga akhirnya diberikan susu formula. Itu merupakan salah satu masalah yang sering kita temukan di komunitas. Sehingga udah ada tuh masalahnya bahwa ASI eksklusifnya nggak jalan. Kan idealnya ibu memberikan ASI saja sampai usia 6 bulan bayinya. Tapi ini baru 2 minggu kok udah diberikan susu formula. Nah, berarti masalahnya adalah tidak tercapainya pemberian ASI eksklusif. Hal ini diakibatkan produksi ASI-nya ibu kurang ya. Sebenarnya produksi ASI itu kan banyak faktor, namun karena ibunya kurang, itu kan persepsi ya. Siapa tahu ibunya juga tidak mengerti tentang cara-cara meningkatkan produksi ASI, kemudian menyusui ASINya tidak sesering mungkin. Sebenarnya kalau ibunya sering menyusui itu akan berproses kan di hipotalamus, mengaktifkan hormon prolaktin untuk memerintahkan sel-sel asinus di payudara untuk produksi ASI. Nah, siapa tahu dia tidak mengerti hal itu, sehingga yang dia pahami adalah, oh ASI saya kurang, gitu. Nah, ASI saya kurang ini sebenarnya perlu dikaji kembali, bagaimana dengan frekuensi menyusui ibu, bagaimana dengan asupan nutrisi ibu, bagaimana dengan asupan cairan, ya. Kan yang namanya ibu menyusui berarti harus banyak dong minumnya supaya produksi ASI-nya banyak. Produksi ASI yang banyak, kalau minum saja itu kan berarti dalam tanda kutip hanya air, jadi perlu ada isinya. Berarti nutrisi ini mencakup makanan itu juga dioptimalkan, ada mengandung makanan-makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, mungkin kalau kita tanya sama ibu-ibu makannya rutin nggak? Pasti ibunya akan jawab, iya saya makan. Gitu. 3 kali sehari? Iya 3 kali sehari. Menunya apa aja gitu kan? Ya nasi, ya sayur, ya lauk pauk. Tapi kan itu bisa saja dari informasi ibu. Kita nggak tahu sehari-harinya seperti apa. Misalnya,
Ibu sering makan ikan? Iya, jawabannya iya, tapi kan belum tentu, siapa tahu ibunya hanya makan ikan seminggu sekali gitu kan ya. Jadi proses wawancara, proses penggalian data berdasarkan wawancara itu biasanya memang tinggi. Namun terkait dengan hal kompleks yang berkaitan dengan peningkatan produksi ASI, kita bisa mencari alternatif, oh gimana caranya supaya ibu ASINya bertambah. Nah, kacang hijau merupakan salah satu bahan makanan yang dipercaya untuk meningkatkan produksi ASI. Yang utama kan daun katu, kemudian kacang hijau, kemudian ada jantung pisang gitu ya. Jadi kita bisa pilih deh kacang hijau. Jadi saya mencontohkan, saya kalau ketemu dengan ibu yang produksi ASINya kurang, maka saya akan buatkan jus kacang hijau untuk suplementasi atau makanan tambahan supaya ASINya meningkat. Nah, setelah saya menentukan prediksi judul, ini tentu saya akan konsulkan dulu ke dosennya ya. Dosennya setuju ACC, berarti saya susun kerangka tinjauan pustaka, kemudian saya akan searching literatur. Nah, menyusun tinjauan pustaka, ya, kok susunan tinjauan pustaka yang perlu disusun. Menyusun kerangka tinjauan pustaka. Karena ini masalahnya adalah produksi ASI, kita angkat dulu produksi ASI. Kadang kan kalau mahasiswa suka asal-asalan ya, mohon maaf, suka asal-asalan. Ini yang pertama diangkat apa sih? Kadang menyusuinya ya, atau kadang ibu nifasnya, nifas teori-teori nifas yang dimasukkan, padahal nggak harus ya. Jadi kalau kita fokuskan pada masalah, oh untuk meningkatkan produksi ASI, langsung produksi ASI yang dicari teorinya dan konsepnya. Kalau bisa pengertiannya, bagaimana cara-cara untuk meningkatkan produksi ASI itu apa saja, kemudian proses hormonal yang berkaitan dengan produksi ASI, termasuk kandungan ASI atau tahapan ASI, gitu ya, dan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ASI. Setelah itu kita cari literatur review atau penelitian-penelitian yang kaitannya dengan jus kacang hijau. Sebelumnya kita pastikan benar nggak sih jus kacang hijau ini dapat meningkatkan produksi ASI berdasarkan penelitian. Ya. Setelah itu kita lanjutkan dengan teori tentang manajemen kebidanan komunitas. Kalau ada ibu yang memiliki masalah, dia merasa produksi ASINya berkurang, kalau kita aplikasikan dalam manajemen kebidanan komunitas itu seperti apa. Tapi saya akan membahas di poin 1 dan poin 2. Karena poin 3 itu kan sudah saya sampaikan di video sebelumnya ya. Nah, mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi sebelum kita menyusun tinjauan pustaka, kita harus cari dulu sumbernya. Sumbernya itu bisa buku teks, bisa jurnal. Ini saya contohkan 2 dulu. Tapi kadang ada juga dokumen pemerintahan ya, seperti laporan atau profil kesehatan dari kabupaten, kota, atau profil kesehatan Indonesia gitu ya. Kemudian ada juga dari presentasi, misalnya gini, kepala dinas memberikan laporan tentang kesehatan terkini di wilayahnya, tapi tidak dalam bentuk publikasi atau artikel, tapi dalam bentuk PowerPoint. Itu juga bisa dijadikan sebagai sumber tinjauan pustaka. Nah, kalau sebentar saya sembunyikan dulu ya. Nah, ini saya contohkan mencari buku di Google yang bisa dibaca. Ini saya pakai keyword meningkatkan ASI, ada buku yang muncul itu buku ajar postpartum, menyusui dan cara meningkatkan ASINya. Kemudian ada hypnolactation, meningkatkan keberhasilan laktasi. Nah, ini bisa diklik dan bisa Anda baca. Ini buku teks ya. Ke bawah lagi ada buku Pintar ASI dan Menyusui.
Kemudian ada keajaiban ASI, makanan terbaik untuk kesehatan, kecerdasan dan sebagainya. Ya. Ibu nggak hafal karena ini kan di Google Book. Nanti kalau diklik baru kelihatan judul keseluruhan. Sebenarnya idealnya sebagai mahasiswa Anda harus beli buku ini kalau mau membaca lengkap apa yang ada di dalam buku. Namun saya tahu situasi pandemi COVID ini tidak mudah, ada beberapa orang tua mahasiswa yang terdampak dan kita harus melakukan penghematan serta pengaturan keuangan dengan baik. Ya nggak apa-apa, Anda coba klik ya membaca sebentar buku ini ya izinlah dalam hati, Mbak, maaf ya seharusnya saya beli buku Mbak, tapi karena saya belum ada dana saya lihat dulu dari Google Book begitu ya. Tapi harus ada niatan bahwa saya mendapatkan ilmu dari yang bersangkutan, ya Anda harus berikan kredit gitu. Kemudian jurnal mengenai jus kacang hijau. Kalau jurnal saya lebih prefer cari di Google Scholar. Ini saya pakai kata jus kacang hijau terhadap peningkatan ASI. Ini banyak sekali ya. Ini 1, 2, 3, 4. Tapi saya ambil 3 teratas saja sebagai contoh. Nanti Anda bisa cari di artikel-artikel lain. Gitu ya. Nah, sekarang fokusnya itu melihat poin penting dari sumber bacaan. Kita kalau baca buku ya, kita akan tahu mana poin-poin penting yang saya perlu masukkan ke dalam tinjauan pustaka saya, lalu kemudian Anda parafrase. Di sini saya kasih contoh adalah tahapan perkembangan ASI. Tertulis di sini kan kandungan ASI di setiap tahapannya berguna untuk bayi baru lahir, terutama karena bayi perlu melakukan adaptasi fisiologis terhadap kehidupan barunya di luar kandungan. Semakin matang ASI, konsentrasi antibodi atau imunoglobulin serta total protein dan vitamin yang larut di dalam lemak menurun, sedangkan laktosa, lemak, kalori, dan vitamin yang larut di dalam air meningkat. ASI berkembang secara bertahap mulai dari ASI di hari-hari pertama, yaitu kolostrum, ASI transisi hingga menjadi ASI matang atau matur. Nah, di sini saya parafrase. Parafrase itu adalah saya menyusun kalimat saya sendiri berdasarkan informasi yang ada di sumber ini. Hasil parafrase saya itu adalah ASI mengandung banyak zat yang diperlukan oleh bayi untuk pertumbuhan dan perkembangan. Di antaranya adalah imunoglobulin, protein, lemak, vitamin, dan lemak. Monica 2014. Ini hampir sama isinya dengan ini tapi beda. Ya enggak? Ya, jadi parafrase itu kita bikin sendiri kalimatnya tapi tidak menyimpang jauh dari sumber yang kita baca. Seperti itu, ya. Hampir mirip kok kalau dibandingkan, tapi kan saya nggak nyontek, saya nggak copy paste dari apa yang disampaikan oleh Monica, gitu ya. Selanjutnya, ini contoh kedua ya, mekanisme produksi ASI ada laktogenesis ya, diatur oleh hormon endokrin dan sebagainya. Nah, di sini parafrase yang saya lakukan adalah, saya baca dulu. Salah satu hal yang cukup penting untuk mencapai kesuksesan menyusui adalah dengan mengetahui mekanisme produksi ASI sejak kehamilan. Produksi ASI terjadi dalam 3 tahap, yaitu laktogenesis 1, laktogenesis 2, dan laktogenesis 3. Laktogenesis 1, produksi ASI pada awalnya tidak langsung dimulai dengan hukum persediaan versus permintaan. Sejak akhir trimester 2 atau awal trimester 3, kolostrum sudah mulai diproduksi. Proses produksi ASI selama kehamilan sepenuhnya diatur oleh hormon endokrin dan sistem pengendalian itu disebut sistem kendali endokrin. Pada fase ini produksi ASI belum terlalu banyak karena ditekan oleh kadar hormon progesteron yang tinggi. Ya. Jadi di sini parafrase yang saya lakukan adalah proses produksi ASI dimulai sejak masa kehamilan, tepatnya ketika ibu hamil berada di trimester 2 dan di awal trimester 3, payudara telah memulai produksi ASI, produksi kolostrum sebagai tahapan pembentukan ASI.
Itu nanti kita lanjut terus, kita bikin parafrase sesuai dengan informasi yang kita dapatkan dari buku. Nggak nyontek kan, nggak copy paste, tapi apa yang disampaikan di buku ini kita ulang disampaikan secara gaya kita sendiri, berdasarkan pemikiran kita sendiri. Gitu. Tapi tetap kita sampaikan referensi kalimat ini itu berdasarkan buku Monica tahun 2014. Ini cara melihat poin dari sumber bacaan jurnal ya. Ini saya ambil dari penelitiannya Dewi Triloka Wulandari tahun 2015 yang berjudul Pengaruh Pemberian Sari Kacang Hijau pada Ibu Nifas dengan Kelancaran Produksi ASI di BPM Yuni Widaryanti AMD Cup Sumbermulyo Jogoroto Jombang. Ya, di sini saya ambil itu informasi dari hasil penelitiannya dia. Kita ambil dari tabel ya. Di sini kelihatan kan pengeluaran ASI responden sesudah mengkonsumsi sari kacang hijau. Yang banyak ada 4 orang sebesar 57,1% dan yang sedikit ada 3 orang sebesar 42,9 responden. Lihat jurnal, lihat hasil penelitian dan diskusi, kemudian parafrase. Jadi ini saya parafrasekan seperti ini. Berdasarkan penelitian Wulandari tahun 2015 diketahui bahwa terdapat 57,1% ibu mengalami peningkatan jumlah volume ASI setelah mengkonsumsi sari kacang hijau selama 2 minggu dengan jumlah masing-masing 200 ml per hari. Nah, dari mana saya dapat info mengkonsumsi sari kacang hijau selama 2 minggu dengan jumlah ini? Dibaca lagi dari proses penelitiannya itu seperti apa gitu ya. Jadi menggabungkan hasil dengan proses penelitian yang kita dapatkan dari jurnal Wulandari ini. Nah, kalau tadi kan dari hasil penelitian tabelnya ya, sekarang saya ambil dari hasil diskusi, Ini saya ambil dari jurnalnya Ibu Catur RT Suksesti yang berjudul Pengaruh Jus Campuran Kacang Hijau Terhadap Peningkatan Hormon Prolaktin dan Berat Badan Bayi. Di sini sebenarnya, mohon maaf kecil ya, tapi kalian bisa download sendiri, artikelnya ada di internet. Ini saya ambil dari diskusinya artikel ini, ya. Nih, saya ambil mulai dari sini sampai sini. Ya, saya bacanya. Ini pemberian ASI pada kelompok intervensi memberikan dampak positif terhadap peningkatan volume ASI dan frekuensi menyusui. Ya, bla 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 sampai di akhir. Ini saya parafrasekan sebagai berikut. Pemberian jus kacang hijau juga meningkatkan produksi dan volume ASI pada ibu menyusui pada penelitian sukses di tahun 2017. Karena kacang hijau memiliki kandungan etnobotanikal yang merupakan senyawa aktif sebagai galaktogugu yang memediasi interaksi kompleks dalam proses produksi ASI. Nah, ini saya dapat info dari mana? Dari sini. Pemilihan kacang hijau sebagai galaktogugu didasarkan pada kandungan senyawa aktif, kandungan murni, dan apa ini? Mohon maaf kecil ya. Informasi etnobotanikal ya. Jadi Anda baca kemudian diparafrasekan. Intinya gitu ya. Satu lagi contoh. Ini dari penelitiannya Anugrah yang berjudul Kacang Hijau sebagai alternatif meningkatkan produksi air susu ibu pada ibu menyusui. Ini saya ambil dari kesimpulan. Nah, kesimpulannya ini kecil-kecil ya. Sari kacang hijau dapat dijadikan sebagai alternatif untuk meningkatkan produksi ASI pada ibu menyusui. Ibu menyusui akan merasakan peningkatan produksi ASI rata-rata setelah 6 hari mengkonsumsi sari kacang hijau. Jadi ini saya parafrasekan adalah penelitian Anugrah pada tahun 2019 menyimpulkan bahwa pemberian sari kacang hijau akan meningkatkan produksi ASI setelah ibu mengkonsumsi selama 6 hari. Apa bedanya? Beda. Beda dari kalimat juga beda kok ya. Tapi tetap sama. Nah, dari situ kita coba gabungin ya. Ini nggak nyambung, tapi siapa tahu ini akan jadi paragraf yang unik.
ini contoh, oh ternyata kalau saya sudah dapat informasi dari buku, saya dapat informasi dari jurnal, saya parafrasekan pelan-pelan satu paragraf, satu kalimat dulu, satu kalimat, kemudian lama-lama jadi paragraf, itu akan seperti ini, ya. ASI mengandung banyak zat yang diperlukan oleh bayi untuk pertumbuhan dan perkembangan, diantaranya adalah imunoglobulin, protein, vitamin, dan lemak. Proses produksi ASI dimulai sejak masa kehamilan, tepatnya ketika ibu berada di trimester 2 dan di awal trimester 3. Payudara telah memulai produksi kolostrum sebagai tahapan pembentukan ASI. Berdasarkan penelitian Wulandari 2015, diketahui bahwa terdapat 57,1% ibu mengalami peningkatan jumlah volume ASI setelah mengkonsumsi sari kacang hijau selama 2 minggu dengan jumlah masing-masing 200 ml per hari. Pemberian jus kacang hijau juga meningkatkan produksi ASI dan volume ASI pada ibu menyusui pada penelitian sukses di tahun 2017. Karena kacang hijau memiliki kandungan etnobotanikal yang merupakan senyawa aktif sebagai galaktogogu yang memediasi interaksi kompleks dalam proses produksi ASI. Penelitian Anugerah tahun 2019 menyimpulkan bahwa pemberian sari kacang hijau akan meningkatkan produksi ASI setelah ibu mengkonsumsi selama 6 hari. Apakah paragraf ini bagus? Belum, karena ini kan ceplok-ceplok-ceplok. Sebenarnya idealnya itu Anda tadi ya susun kerangka. Nah, susun ini dulu. Kita cari pengertiannya dulu, cara peningkatan. Kalau tadi masuk ke mana? Sebenarnya 2 kalimat pertama itu masuk ke dalam kandungan ASI, kemudian 3 kalimat terakhir itu masuk ke dalam literatur review untuk jus kacang hijau, gitu ya. Oke, itu dari Ibu contoh menyusun tinjauan pustaka, kemudian tips and trick ya. Tadi susun kerangka dulu, kemudian baca satu persatu sumber bacaan, baik itu buku maupun jurnal, parafrasekan informasi yang sudah dibaca, ya kita tulis kembali dengan bahasa kita, susun dengan rapi satu persatu, dan cek serta baca lagi, nyambung nggak sih parafrase saya atau susunan kalimat saya. Kemudian setelah merasa, oh ini nyambung, cek typo. Typo itu adalah bagaimana Anda menulis, menempatkan huruf besar, huruf kecil, titik, koma, spasi, gitu ya. Kata-kata asing harus miring. Kemudian untuk kata tempat, kata Latin, huruf besarnya di mana, dan sebagainya. Kemudian cek juga apakah ada ketidaksesuaian kalimat. Setelah itu Anda finishing, perhatikan alinea, paragraf, spasi, ya, dan kelengkapan penulisan lainnya. Jadi ini membutuhkan sikap-sikap yang harus tekun, perlu waktu, membutuhkan ketelitian supaya hasilnya baik dan Anda dapat berlatih menulis sesuai dengan gaya Anda. Gitu ya. Mungkin itu dari Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau nanti ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Atau didiskusikan atau dikonsulkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.